Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Seorang pria muda, tampan, gagah, dan tak kalah berkarisma dari George tengah mendengarkan laporan anak buahnya dari balik earphone yang tersemat di telinganya. Piar, bunyi pecahan gelas yang berhamburan di lantai memperjelas betapa marahnya pria itu saat ini. Wine yang belum sempat ia minum itu sudah membasahi marmer. Anak buahnya yang berada di ruangan itu hanya mampu menunduk tanpa berani menatap tuannya. "Joe," sarunya. "Ya tuan," sahut pria bernama Jonathan itu. Ia segera menegakkan tubuhnya dan menatap lawan bicaranya. Tuannya tak suka jika lawan bicaranya tak memandangnya. "Segera cari tahu tentang pria itu," perintahnya tanpa mau dibantah sedikit pun. Ia melemparkan iPad berisi foto Gabby dan George pada Joe. Joe gelagapan. Untung saja ia berhasil meraih iPad-nya. Jika tidak, maka tangannya akan dipenggal karena dianggap tak cekatan oleh tuannya. "Baik, tuan," ia membungkuk memberikan hormat sebelum melakukan tugasnya. "1 menit waktumu untuk mencari tahu semuanya tanpa ada yang terlewat sedikit pun," titahnya lagi dengan sorot mata tajamnya. "Kau tahu kan akibatnya jika tak memenuhi standar kerjaku?" "Laksanakan, tuan." Joe tak bisa membantah tuannya. Semua yang diucapkan harus terpenuhi. Joe segera keluar, tak ingin membuang waktunya yang hanya sebiji pakcoy. Benar-benar hanya 1 menit. Joe kembali lagi ke ruangan tuannya dengan membawa informasi yang diminta. "Ini tuan," ia menyerahkan kembali iPad yang sudah berisi informasi tentang George. Pria itu membanting iPad-nya. "Untuk apa mereka ke toko perhiasan, Joe?" Rahangnya mengeras, amarahnya memuncak. Ia tak rela wanita yang ia cintai bersama pria lain. "Sepertinya membeli cincin, tuan," celetuk Joe. Ia langsung mengatup mulutnya. Sepertinya sebuah kesalahan telah mengucapkan hal yang membuat tuannya murka. Piar. Sebuah vas bunga melayang di udara, hampir mengenai kepala Joe. Namun tuannya sengaja membuat vas itu melintasi kepala Joe saja. "Siapkan mobil sekarang juga, kita ke sana," titahnya penuh ketegasan. "Baik, tuan." Joe segera keluar. Ia mengelus dadanya, beruntung bukan nyawanya yang melayang akibat celetukannya tadi. Sementara itu, George dan Gabby yang masih berada di dalam mall tengah berada di salah satu toko perhiasan ternama. Mereka tak mengikuti Davis dan Diora pergi. Tadinya, Gabby berpikir bahwa dirinya hanya diajak untuk mengekori sepasang suami istri itu. Ternyata tidak. George mengajaknya mendekati etalase di mana cincin bertabur berlian dipajang di sana. "Pilihlah cincin mana yang kau suka," perintah George membuat Gabby menatapnya penuh tanya. "Untuk apa kau ingin memamerkan padaku jika kau itu sangat kaya?" tuduh Gabby. "Tak perlu kau itu memperlihatkan padaku seberapa kayanya dirimu. Pilih saja model mana yang paling kau suka. Aku tak ada maksud memamerkan kekayaanku padamu. Bukankah aku sudah mengatakan ingin membuktikan sesuatu? Inilah yang ingin aku buktikan," ujar George. "Bukti apa? Bukti kesombonganmu?" George menghembuskan nafasnya. "Sabar. Pilih saja, apa susahnya memilih? Aku tak suka perhiasan." "Oke, kalau begitu biarkan aku saja yang memilih," tawar George. "Terserah," sahut Gabby malas. "Berikan cincin yang terbaik di sini," titah George pada pegawai toko perhiasan yang sedari tadi menjadi saksi pertengkarannya. Tak lama pegawai itu keluar membawakan apa yang diminta oleh George. George pun langsung menyetujui dan membayarnya. "Kita makan dulu," ajak George. Ia menggandeng tangan Gabby yang malas mengikutinya.
Keduanya kini duduk berhadapan di restoran Ravintola, restoran terbaik dan terenak di sana. Sembari menunggu pesanan datang, George mengeluarkan kotak cincin yang baru saja ia beli. "Inilah yang ingin aku buktikan padamu, keseriusanku. Aku ingin melamarmu dan membuktikan bahwa aku bukanlah pria yang ingkar janji." Ia membuka kotak perhiasan itu dan memperlihatkan isinya kepada Gabby. Cincin dengan berlian berwarna biru tua. "Maukah kau menerima lamaranku?" Menerima lamaran mendadak seharusnya senang dan terharu bagi seorang wanita, terlebih ia pernah memiliki sebongkah rasa yang meskipun pernah menorehkan luka. Pembuktian dari George bahwa dirinya sungguh menepati janjinya seharusnya membuat Gabby percaya akan pria itu. Namun, ada hal yang mengganjal di hati Gabby. Waktunya George melamarnya ketika selang beberapa hari dari pengakuan George yang menyatakan dirinya mencari gadis kecil yang bertemu di danau setelah ia merasa dikhianati oleh mantan kekasihnya itu. Ia tak tahu bagaimana perasaan George yang sesungguhnya. Apakah hanya menjadikan Gabby sebagai pelarian saja, atau hanya sekedar menepati janji saja agar tak merasa dikutuk oleh janjinya sendiri, ataukah George memang mencintainya? Di antara ketiganya, Gabby tak tahu yang mana perasaan George padanya. Ia memilih menanyakan kepada yang bersangkutan sebelum ia mengambil keputusan. "Kenapa melamarku?" Pertanyaan itu membuat George mengernyitkan keningnya. "Bukankah sudah kukatakan, aku ingin membuktikan bahwa aku tak ingkar janji. Aku ingin menepati janjiku yang akan menikahimu." Mendengar jawaban itu seharusnya membuat Gabby lega karena penantiannya akhirnya terbalas dan orang yang selama ini ia tunggu menepati janjinya datang juga. Tapi tidak, ia justru tak senang. Ia memutar kembali ingatannya bagaimana mamanya melewati hari-hari dengan seorang pria yang berstatus suami namun tak ada cinta di dalamnya. Betapa menderitanya mamanya saat yang dicintai papanya adalah wanita lain. Gabby tak ingin hidup seperti mamanya, hanya berakhir memendam rasanya sendiri. Bukankah pengalaman adalah guru terbaik untuk kehidupan yang lebih baik? Meskipun bukan pengalamannya langsung, tapi ia cukup bisa belajar dari pengalaman orang terdekatnya. Ada lagi, Gabby masih belum puas dengan jawaban George. George tak paham dengan maksud pertanyaan itu. "Maksudnya, ada lagi apanya?" "Ada lagi alasan yang membuatmu melamarku." Gabby memperjelas maksudnya. Pandangannya kini fokus pada manik mata George. Ia ingin melihat kesungguhan dari jawaban yang akan dilontarkan. "Tidak, memang ada alasan lain yang harus menjadi alasanku untuk melamarmu kecuali menepati janjiku," jawab George. Ia merasa tak ada yang salah dan aneh dengan tujuannya itu. Dia rasa tujuannya sangat jelas melamar Gabby. Gabby tersenyum hambar. Ia sudah menduga pasti bukan karena cinta George melamarnya. Tetap saja ia merasa getir mendengarnya. Ia sadar diri jika yang ada di dalam hati George pasti mantan kekasihnya yang bernama Catherine itu. "Jadi bagaimana? Apakah kau menerima lamaranku?" tanya George lagi karena ia belum mendapatkan jawaban dari pertanyaannya sebelumnya. "Renungkan apa yang menjadi alasan terbesarmu melamarku," seru Gabby. Tak ada penerimaan ataupun penolakan darinya. George menjadi bingung sendiri dengan apa yang disampaikan Gabby baru saja. Memangnya apalagi alasannya melamar? Cinta, bahkan dirinya bingung bagaimana mendefinisikan perasaannya pada Gabby saat ini. Hanya rasa yang selalu ingin bersama. Mungkin karena sering berdebat sehingga ia merasa terbiasa dengan sifat galak dan arogan dari seorang Gabby Gabriela. "Apa artinya kau menolakku?" George ingin meluruskan hasil dari lamarannya hari ini.
Ada alasan aku harus menerimamu, balas Gaby. Bukankah kau sendiri yang mengatakan saat di danau itu, jika berjanji harus ditepati? Sekarang waktunya aku ingin menepati, tapi kenapa kau jadi mempersulit dan membuat semuanya menjadi membingungkan? George yang tadinya lembut kini sedikit merasa kesal. Pasalnya ia sudah sangat percaya diri dengan membuktikan hal ini akan memecahkan keraguan Gaby padanya. Tak ada ulasan senyum di bibir wanita cantik itu, hanya sebuah cibiran kecil yang tak terlihat jelas. Tanyakan pada hatimu di mana letakku berada, ujarnya menunjuk dada George. Dari kejauhan, tuan muda yang baru saja datang dan melihat sebuah cincin dalam kotak di tangan George serta tangan Gaby yang menyentuh dada pria lain tengah terbakar api cemburu. Langkah kaki lebar dan nafas memburu dari pria dengan kemeja hitam yang digulung hingga sebatas siku itu menarik perhatian seluruh pengunjung restoran Ravintola. Tujuannya adalah meja yang berada di dekat kaca yang langsung bisa memperlihatkan jalanan kota Helsinki di mana Gaby dan George duduk berhadapan. Ia langsung mengambil kotak perhiasan, menutupnya dengan penuh emosi, dan melemparkannya hingga mengenai kening George. "Lancang kau melamar calon istriku," berangnya. Tatapannya sangat tajam, bahkan jika dibandingkan George, ia lebih tajam dan menakutkan. Kehadirannya langsung membuat ricuh dan menyita perhatian pengunjung restoran itu. Bahkan ada yang mengabadikan dengan ponsel mereka. "Jaga mata kalian, dan jika kalian masih sayang dengan nyawa kalian, hapus semua video yang diam-diam kalian ambil." Sorot mata tajamnya menatap satu persatu pengunjung di sana, membuat semuanya langsung menunduk dan tak berani melihat ke arahnya.